Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Selamat dari Tumbal Pesugihan part 17. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Aku tak menyangka satu-satunya kenangan terakhirku dengan keluarga kini sudah hancur berantakan. Selama bertahun-tahun rumahku dibiarkan terbengkalai. Tiada satupun keluarga ayah yang berani menempati, apalagi setelah mendengar cerita Om Pras tadi. Rumah bekas pesugihan, ucap Om Pras mengawali ceritanya. Ya, sekarang dia sudah tahu semua perbuatan ayahku. Dia juga menyesali segala perbuatan padaku selama beberapa tahun terakhir ini. Sehari setelah ayah meninggal dunia, Om Pras memutuskan untuk melanjutkan bisnis mebel. Dia juga memilih untuk menempati rumahku. Beberapa hari setelah ayah meninggal, kondisi rumah makin lumayan ramai. Banyak keluarga besar ayah yang ikut menginap di rumahnya. Awalnya Om nggak merasa ada yang aneh di rumah itu, ucap Om Pras, lalu menyandarkan punggung di kursi tempat duduknya. Keanehan mulai terjadi pas semua orang udah pulang, tinggal Om sendiri yang tinggal di sana, sambungnya. Malam pertama tinggal di rumah itu sendirian, Om Pras mulai mendengarkan bunyi benda-benda terjatuh. Sumbernya masih sama dari kamar Stephen. Semakin malam bunyi-bunyian itu semakin sering terdengar. Om Pras pun curiga. Dia menghampiri kamar Stephen, namun suasana tiba-tiba menjadi hening, suaranya menghilang. Baru beberapa langkah meninggalkan depan kamar Stephen, suara itu kembali muncul. Om Pras yang merasa kesal dan terganggu terpaksa membukanya. Serius Om, ucapku saat mendengar ceritanya. Berani banget Om buka kamar Stephen, sambungku. Om gak tahu kalau di sana tempat tinggal siluman ular, selakuku. Om Pras menganggukkan kepala sambil menyeruput teh hangat. Kriet. Om Pras membuka kamar pintu Stephen. Kondisi kamar gelap gulita dengan lampu ponselnya. Dia berusaha mencari posisi saklar. Tek. Bunyi saklar saat ditekan, namun lampu tidak menyala. Dengan berdiri di tempat, Om Pras menyorot lantai. Nihil, tidak ada benda yang terjatuh. Shhh. Bunyi desisan ular. Om Pras yang terkejut langsung menyorot sumber suara tersebut. Arahnya dari kamar mandi. Sekilas Om kayak lihat ada orang berdiri di dekat pintu kamar mandi, ucap Om Pras. Terus? Balasku. Ya Om keluar aja dari kamarnya. Setelah kembali ke kamar ayahku, Om Pras sudah tidak mendengar suara-suara aneh lagi dari luar. Dia pun bisa melanjutkan tidur dengan tenang. Keesokan harinya Om Pras mencoba menghubungi Mbak Yuri, adik sepupu ayahku. Dia ingin menanyakan apa Mbak Yuri pernah merasakan sesuatu yang janggal. Soalnya selama beberapa hari menginap di rumahku, dialah yang menempati kamar Stephen. Mbak Yuri pun menceritakan tentang pengalaman pertama saat membuka pintu kamar Stephen. Kamarnya lembab dan dingin. Hawanya sudah membuat merinding, mencoba menyalakan lampu, tapi tidak bisa, seperti sudah lama mati. Kemudian Mbak Yuri meminta Pak Ahmad untuk mengganti lampu kamarnya. Gagal, lampu tetap tidak menyala. Mbak Yuri berprasangka baik, mungkin fitting lampunya rusak. Dalam kegelapan masih gelap, Mbak Yuri berjalan ke arah jendela, lalu membuka lebar-lebar agar ada cahaya yang masuk. Dia juga mengambil lampu tidur di kamarku supaya saat malam masih ada pencahayaan.
Mbak Yuri mulai membersihkan tempat tidur yang sudah berdebu cukup tebal. Setelah itu mengepel lantai kamar. Kamar sudah terlihat bersih dan sprei pun sudah diganti. Dia pun berjalan ke arah kamar mandi. Hawa dingin kembali menyerang tubuhku. Kali ini terasa menempel sampai ke kulit. Bulu kuduk pun mulai meremang. Tek. Mbak Yuri menyalakan lampu kamar mandi. Kali ini lampunya menyala. Dengan agak menjaga jarak, perlahan dia membuka pintu kamar mandi. Terlihat lantai kamar yang masih kering. Hush. Tiba-tiba ada angin dingin yang menerpa wajahnya. Baunya harum, bercampur busuk, seperti bangkai. Dengan langkah terburu-buru, Mbak Yuri keluar kamar, mencoba menenangkan diri. Namun dia memilih untuk tidak bercerita kepada siapapun. Apalagi saat itu sedang suasana berduka. Mbak Yuri masuk ke dalam kamar. Dia menyadari kalau kamar Stephen sudah lama tidak ditempati. Mungkin ada makhluk lain yang selama ini menempatinya. Selama tidak mengganggu terlalu parah, dia tetap memilih untuk tidur di sana. Sayangnya masih sebuah permulaan. Gangguan demi gangguan dia alami selama beberapa hari tidur di kamar itu. Sampai dia pun menyerah dan memilih untuk pulang ke rumahnya. Malam harinya suasana kamar terasa sangat dingin. Padahal Mbak Yuri tidak menyalakan pendingin ruangan. Dia pun menarik selimut untuk menutupi seluruh tubuhnya hingga akhirnya bisa tertidur. Baru beberapa jam tertidur, Mbak Yuri terbangun karena kedinginan. Dia meraba-raba area tempat tidur, mencari keberadaan selimutnya tadi. Sepertinya selimutnya sudah menghilang. Tek. Mbak Yuri menyalakan lampu di atas nakas. Matanya menyusuri setiap sudut, mencari keberadaan selimut. Dia mengerutkan dahi ketika melihat selimutnya sudah tergeletak di lantai. Posisinya agak jauh dari tempat tidur, di tengah-tengah antara tempat tidur dengan kamar mandi. Mbak Yuri bangkit dari tempat tidur dan mengambil selimut itu, kemudian melanjutkan tidurnya. Hawa dingin itu memaksa Mbak Yuri untuk bangun kembali. Kini dia ingin buang air kecil. Tanpa berpikir panjang, dia bergegas pergi ke kamar mandi. Ngik, ngik, ngik. Samar-samar terdengar suara dejitan dari luar kamar mandi. Spontan dia mematikan keran air, lalu kembali mendengarkan suara tadi. Ngik, ngik, ngik. Suaranya semakin jelas. Mbak Yuri yakin itu berasal dari tempat tidur. Karena suaranya mirip ketika ada seorang sedang melompat-lompat di atas tempat tidur. Segala pikiran negatif mulai menguasainya. Ditambah rasa takut yang mulai tumbuh di hati. Dengan langkah perlahan, Mbak Yuri mendekati pintu kamar mandi. Kriet. Mbak Yuri membuka pintu kamar mandi, lalu mengintip dari balik pintu. Namun suara itu menghilang. Matanya menyorot ke arah tempat tidur dan tidak ada apa-apa di sana. Sedikit demi sedikit Mbak Yuri bergerak keluar kamar mandi. Matanya terus mengawasi sekitar, merasa sudah aman. Dia kembali membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Tak lupa menutup semua bagian tubuhnya dengan selimut. Saat terlelap, Mbak Yuri mendapatkan sebuah mimpi yang aneh. Dia melihat ada seorang anak kecil berkulit pucat dan keriput, sedang jongkok dengan kepala menunduk. Posisinya tepat berada di samping nakas. Malam pun berlalu, Mbak Yuri tidak terlalu memperdulikan kejadian dan mimpinya tadi malam. Esok malam Mbak Yuri kembali mendapatkan mimpi yang aneh. Kini anak kecil itu terlihat berdiri di depan pintu kamar mandi. Tubuhnya basah kuyup dan mengenakan celana pendek berwarna biru. Namun Mbak Yuri tidak bisa melihat wajahnya karena sosok itu terus menundukkan kepalanya. Mbak Yuri menganggap itu hanya bunga tidur saja. Namun di pagi harinya
Dia melihat lantai di depan kamar mandi basah, padahal semalam dia tidak pernah pergi ke kamar mandi. Di malam terakhir dia nginap di rumah kamu, gangguan semakin parah, sampai-sampai dia nggak kuat, terus pulang ke rumahnya, ucap Om Pras. Aku tidak merespon ucapannya, masih memikirkan ciri-ciri anak kecil yang diceritain Om Pras tadi. Gila? Panggil Om Pras. Iya Om, kamu lagi mikirin apa? Enggak Om. Padahal dari tadi aku sedang mencoba mengingat-ingat sebuah peristiwa masa lalu yang selalu ingin kulupakan. Peristiwa yang terjadi saat aku kembali ke Indonesia 5 tahun lalu, bertepatan dengan kematian Kelvin. Celana pendek berwarna biru, pikirku. Jangan-jangan itu Kelvin. Jika itu benar Kelvin, bukannya seharusnya dia di tempat siluman ular itu. Kenapa dia masih ada di rumah dan mengganggu Mbak Yuri? Pertanyaan demi pertanyaan terus muncul di benakku. Gila? Om Pras memanggilku sambil melambaikan tangannya. Maaf Om. Ada apa sih Gila? Dari tadi ngelamun saja, ucap Tante Maria yang duduk di dekatku. Gak apa-apa, cuma lagi mikirin cerita tadi. Kasihan Mbak Yuri diteror, elakku. Itu belum seberapa Kela. Malam terakhir di kamar itu, Mbak Yuri sudah gak kuat lagi. Sepanjang malam dia diteror oleh 2 sosok menyeramkan, ucap Om Pras. 2 sosok? Tanyaku. Iya. Malam itu terasa sunyi, suara televisi dari ruang tengah pun tak terdengar lagi. Mbak Yuri sudah membaringkan tubuhnya, bersiap-siap untuk tidur. Tidak lupa dia membaca doa agar tidak ada gangguan. Awalnya semua baik-baik saja, sampai Mbak Yuri mendapatkan mimpi buruk. Anak kecil itu sedang berlari sambil tertawa mengelilingi tempat tidurnya, dalam keadaan setengah sadar. Suara tawanya terdengar jelas di telinga kirinya. Tiba-tiba, duk! Anak kecil itu melompat ke atas tubuh Mbak Yuri hingga membuatnya terbangun. Dengan mata masih terpejam, dia merasakan tubuhnya tak bisa digerakkan. Dadanya mulai terasa sesak saat membuka matanya. Sosok anak kecil itu sedang jongkok di atas tubuh Mbak Yuri. Wajah mereka saling berhadapan, matanya melotot dengan bola mata yang hitam. Bibirnya pun tersenyum lebar. Mbak Yuri tidak bisa menutup matanya, seperti dipaksa menahan wajah yang menakutkan itu. Bahkan teriakannya pun tak bisa. Dalam keadaan panik, Mbak Yuri mencoba membaca doa di dalam hati. Dia terus mengulang-ulang doanya sampai sosok menyeramkan itu di hadapannya menghilang. Tubuhnya pun langsung bisa digerakkan. Bergegas dia bangkit dari tempat tidur dan berlari keluar kamar. Krek! Bunyi gagang pintu yang turun ke bawah, namun pintunya tidak bisa terbuka. Mbak Yuri berusaha membuka pintunya, tetap tidak berhasil. Dia pun berteriak minta tolong. Sayangnya tidak ada jawaban dari luar. Tek! Bunyi saklar lampu. Dari ekor mata Mbak Yuri melihat lampu kamar mandi tiba-tiba menyala. Namun dia tidak ingin membalikkan tubuhnya, tetap menghadap ke pintu kamar. Tek, tek, tek. Terdengar bunyi saklar yang naik turun dengan cepat. Mbak Yuri yang penasaran pun akhirnya menengok ke arah kamar mandi. Matanya terbelalak saat melihat ada sosok lain yang sedang berdiri di sana. Dia sedang memainkan saklar. Sosok apa Om? Tanyaku. Laki-laki, bajunya penuh dengan darah dan berwajah rusak, balas Om Pras. Perlahan sosok itu mendekat dengan menyeret salah satu kakinya yang terlihat patah. Mbak Yuri membalikkan badan dan berusaha membuka pintu. Namun laki-laki usahanya tak berhasil.
Sementara itu sosok itu semakin dekat dalam posisi terpojok. Dia hanya bisa duduk di pojok kamar dekat pintu, mendudukkan kepala dengan kedua lutut menjadi penumpangnya. "Mau ikut kami?" Terdengar suara seorang, kemungkinan dari sosok anak kecil berkulit pucat itu. Mbak Yuri tidak mau mengangkat kepalanya. Dalam hatinya terus berdoa agar kedua sosok itu segera pergi. "Ayo, ikut dengan kami. Di sana menyenangkan," ucap sosok itu diikuti dengan hawa dingin yang terasa di tangan. Bau anyir menyeruak, masuk melalui sela-sela lutut dan tangan, ditambah bau busuk yang membuat Mbak Yuri mual, hingga berkali-kali menahan nafasnya. "Temani kami, Mbak," terdengar suara lain. Mbak Yuri menduga itu dari sosok yang dipenuhi darah tadi. Sepanjang malam Mbak Yuri duduk di sana, tidak berani mengangkat kepalanya atau mengintip sedikit pun. Kedua sosok itu terus mengajaknya untuk ikut dengan mereka. "Kasihan banget Mbak Yuri," ucapku. "Iya." Paginya dia langsung buru-buru pulang. Om Pras telepon, katanya dia sudah berada beberapa hari sakit, takut keluar kamar. Balas Om Pras. "Kenapa takut keluar kamar?" "Katanya sih dia sering lihat anak itu ada di luar kamarnya." "Apakah kedua sosok itu mirip dengan Kelvin dan Stephen?" selidikku. "Kamu sudah tahu?" Om Pras balas bertanya. "Gila cuma nebak, soalnya ciri-ciri mengarah ke mereka." "Iya, tadinya Om Pras mau kasih tahu kamu. Tapi berhubung kamu udah tahu, ya sudah. Seharusnya mereka berada di tempat siluman ular itu. Kok malah ada di rumah? Bukannya hanya Stephen dan Kelvin saja yang ada di rumah Kayla," ucap Om Pras. "Maksudnya Om?" "Ada beberapa sosok lain yang penghuni rumah itu." "Sosok lain? Apakah itu Lastri?" pikirku. "Sosok apa Om?" tanyaku. Biar Om lanjut cerita. Selain Mbak Yuri, Om Pras pun menelepon anggota keluarga lainnya yang menginap di rumahku. Namun jawaban mereka seragam. Tidak mendapat gangguan sama sekali. Berarti hanya Mbak Yuri saja yang mengalaminya. 3 hari Kayla, Om tidur sendirian di rumah kamu dan gak berhenti-berhenti diteror, ucap Om Pras kembali mengawali ceritanya. Malam berikutnya Om Pras memiliki perasaan tidak enak. Perasaan itu membuatnya tidak berani keluar kamar. Menjelang tengah malam, suara-suara bisikan dari luar mulai terdengar. Kadang terdengar kencang, kadang pelan. Dari suara benda terjatuh hingga langkah kaki. Om Pras hanya bisa berbaring di atas tempat tidur sambil tersembunyi di balik selimut. Dia terus memejamkan mata agar cepat tertidur. Namun usahanya selalu gagal sampai sebuah langkah kaki terdengar di lorong depan kamar. Suaranya besar seperti ada orang yang sedang mondar-mandir di depan kamar. Setelah beberapa lama, suara itu menghilang. Kondisi rumah kembali sunyi. "Om kira udah selesai," ucap Om Pras. "Padahal belum ya Om?" tanyaku. "Iya belum." Om Pras yang merasa kondisi sudah aman membuka selimut, lalu mengambil ponsel di atas nakas. Dilihatnya jam menunjukkan pukul 12 malam. Duk! Terdengar suara benturan kencang dari balik pintu. Kedua mata Om Pras langsung tertuju pada pintu kamar. Duk! Suara itu kembali terdengar, diikuti dengan pintu yang sedikit bergetar. Di sini, Om Pras cukup yakin ada seorang yang sedang menggedor pintunya dengan keras. "Pergi!" teriak Om Pras, meminta siapapun yang ada di balik pintu untuk tidak mengganggunya. Duk! Namun suara itu semakin keras. "Pergi!" teriak Om Pras lagi. "Ini rumahku.
Balas suara dari balik pintu, suara yang tak asing di telinga Om Pras. Om Pras merasa tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Suaranya mirip sekali dengan ayahku, alias kakaknya sendiri. Mas Teddy? Tanya Om Pras terbata-bata. Tolong aku, Pras. Balas suara dari balik pintu. Jangan ganggu saya, Mas. Tolong. Suara itu terus meminta tolong. Ada keinginan Om Pras untuk membuka pintu, memastikan apakah itu benar-benar ayahku. Namun Om Pras mengurungkan niatnya. Beberapa jam kemudian suara itu menghilang. Aku jadi terbayang kembali dengan peristiwa 5 tahun yang lalu. Saat ada sosok yang menyerupai Mbok Wati mengetuk-ngetuk pintu. Hampir saja aku buka pintu. Untung ada Lastri yang menahanku. Mungkin Om Pras pun merasakan yang sama. Tak lama setelah suara itu menghilang, Om Pras pun tertidur. Di dalam tidurnya dia mendapatkan sebuah mimpi. Tempatnya sebuah pesan dari ayahku. Malam itu, Om mimpi ada di pinggir sungai, tempat Om dan ayah kamu bisa main semasa kecil, ucap Om Pras. Om Pras duduk di pinggir sungai sambil mengamati aliran sungai yang cukup tenang. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan duduk di sampingnya. Posisinya membelakangi Om Pras. Pras, ucap sosok itu pelan. Dari suaranya, Om Pras sudah tahu itu adalah ayahku. Iya, Mas. Aku ngelakuin kesalahan besar, Pras. Kesalahan yang tidak termaafkan. Kesalahan apa, Mas? Aku seorang pembunuh, Pras. Pembunuh? Maksudnya apa, Mas? Tolong aku, Pras. Tolong. Om Pras pun menepuk pundak ayahku. Ada apa sebenarnya, Mas? Perlahan ayahku membalikan badan. Terlihat wajahnya yang hancur dengan darah yang terus menetes di dahunya. Seketika itu Om Pras berdiri dan menjauh. Tolong aku, Pras, ucap ayahku sambil menatap ke arah Om Pras. Tolong, bebaskan aku dari wanita itu. Lanjutnya lalu menghilang. Om Pras pun terbangun dari tidurnya. Jantungnya berdegup kencang dengan keringat bercucuran. Dilihatnya jam dinding menunjukkan pukul 5 pagi, namun tidak ada keberanian dalam dirinya untuk beranjak dari tempat tidur. Ketika matahari mulai meninggi dan cahayanya mulai memasuki celah-celah gorden, Om Pras pun bangkit, lalu pergi ke kamar mandi setelah cuci muka. Dia langsung menyiapkan pakaian dengan pergi ke kantor. Saking takutnya Kila, Om mandi di kantor ayahmu, ucap Om Pras. Kalau aku jadi Om, mending tidur di hotel saja. Dulu kenapa gak kepikiran sampai sana ya? Om malah tidur di kantor ayahmu. Bisa tebak dia datang ke sana kan? Selidikku. Om Pras mengangguk. Benar dugaanku. Ternyata sosok yang menyerupai ayah tetap mengikuti sampai ke kantor. Malam itu kantor sudah sangat sepi. Semua pekerjaan sudah pulang, menyisakan Om Pras dan satpam di gerbang depan. Sejak pagi Om Pras memang sudah berniat untuk tidur di kantor ayahmu. Semakin larut, Om Pras merasakan perutnya mulai keroncongan, lapar. Sialnya dia lupa menanyakan nomor telepon satpam, sehingga dia bisa meminta untuk membelikan sesuatu. Terpaksa Om Pras bangkit dari sofa, berjalan perlahan melewati ruangan-ruangan yang gelap. Priet, terdengar suara pintu yang terbuka. Entah dari mana, Om Pras pun mempercepat langkahnya menuju pintu keluar. Sampai di gedung, dia pun bergegas menghampiri pos satpam. Di sana sudah ada Pak Darto yang sedang asik menonton televisi. Toh, panggil Pak Om Pras. Cukup mengagetkan Pak Darto. Maaf Pak, ada apa?
Bisa tolong beliin saya makanan? Bapak mau makan apa? Di sekitar sini ada apa aja? Malam-malam begini paling cuma nasi goreng atau sate ayam, Pak. Ya udah, beliin nasi goreng. Ini uangnya. Om Pras menyerahkan selembar uang 50.000. Saya tunggu di sini ya, lanjutnya. Baik, Pak. Pak Darto pun berangkat dengan mengendarai sepeda motornya. Sementara itu, Om Pras duduk di pos satpam sambil menonton televisi. Pras. Sayup-sayup terdengar suara memanggilnya. Namun Om Pras tidak memperdulikannya, malah menaikkan volume televisi. Pras. Suaranya semakin terdengar jelas, seperti berada di dekatnya. Om Pras pun melihat keluar pos satpam. Dia melihat seorang sedang berdiri di dekat pohon yang letaknya cukup jauh dari pos satpam. Tut. Bunyi klakson motor Pak Darto. Sekian detik, pandangan Om Pras berlari ke arah Pak Darto. Saat melihat kembali ke dekat pohon, orang itu sudah menghilang. Om Pras mulai merasa curiga. Bulu kuduknya pun meremang. Dia memilih untuk makan di pos satpam daripada harus makan sendirian di kantor. Setelah makan dan mengobrol sebentar dengan Pak Darto, Om Pras kembali ke kantor untuk tidur. Dia kembali berjalan menyusuri ruang yang gelap. Saat melewati koridor yang panjang menuju ruangannya, Om Pras melihat sudah ada sosok yang menunggunya tepat di depan pintu ruangannya. Pras, panggil sosok itu. Mas, jangan ganggu, kita udah beda alam, balas Om Pras. Sakit, Pras, perih. Pras gak bisa bantu, Mas, tolong. Sosok yang menyerupai ayahku itu berjalan mendekat. Om Pras pun tetap menjaga jarak, mundur perlahan, kemudian dengan cepat membalikkan badan dan berlari keluar kantor. Pak Darto pun sampai dibuat bingung saat melihat Om Pras berlari ke pos satpam. Ada apa, Pak? Tanya Pak Darto. Enggak, balas Om Pras sambil mengatur napasnya. Mereka emang suka iseng, Pak. Mereka? Bapak habis dikerjain penghuni kantor kan? Kali ini Om Pras tidak bisa mengelak. Dia pun menganggukkan kepala membenarkan ucapan Pak Darto. Biasanya yang paling jahil di sini sih sosoknya kuntilanak gitu, Pak, ucap Pak Darto. Emangnya tadi Bapak lihat apa? Lanjutnya. Nggak jelas sih, saya cuma lihat ada beberapa orang berdiri di depan ruangan. Om Pras memilih untuk merahasiakan siapa sosok yang dilihatnya. Tidak mungkin dia mengatakan kalau itu adalah mantan bos Pak Darto alias ayahku. Ya udah, Bapak di sini aja. Bentar lagi juga pagi, balas Pak Darto. Om Pras pun menghabiskan malam dengan menonton televisi dan mengobrol di pos satpam. Setelah pagi, dia pulang ke rumah untuk beristirahat karena tubuhnya sudah lelah dan mengantuk. Padahal waktu itu masih sore, tapi Om Pras menghentikan ucapan lalu menyeruput teh hangat. Sosok itu sudah muncul di hadapan Om, lanjutnya. Sekitar pukul 4 sore, Om Pras bangun dari tidurnya, merasakan tubuhnya yang lemas dan lapar. Setelah mencuci mukanya, dia berjalan keluar kamar menuju dapur, mengecek apakah ada makanan yang bisa dimakan. Bulu kuduknya meremang saat melewati koridor menuju dapur. Entah mengapa, Om Pras merasa seperti ada yang mengikutinya. Namun berkali-kali dia menengok ke belakang, tidak ada siapapun di sana. Di dapur, Om Pras langsung membuka kulkas, melihat ada beberapa butir telur. Dia pun merebus telur dengan mengganjal perutnya. Sambil menunggu, dia duduk di dekat meja makan. Bulu kuduknya kembali meremang, diikuti bau anyir yang mulai tercium. Om Pras sangat yakin
itu bukan berasal dari telur yang direbusnya, melainkan dari tempat lain. Om Pras pun bangkit, membalikan badan dan menatap ke koridor. Tidak ada apa-apa di sana. Bergegas dia mematikan kompor, lalu mengangkat telur yang masih belum matang, benar dan memakannya dengan cepat. Setelah selesai, dia kembali ke kamar. Lagi-lagi tercium bau anyir yang sangat menyengat. Om Pras pun mempercepat langkah menuju kamar. Sampai di ruang tengah langkahnya pun terhenti. Dia melihat ada sosok yang sedang duduk di sofa. Sosok itu terus menangis. "Ayah," selaku memotong cerita Om Pras. "Iya," balas Om Pras. Dia terus meminta tolong untuk dilepaskan dari jeratan wanita itu. Lanjutnya, "Siluman ular," ucapnya pelan. "Itu balasan orang yang bersekutu dengan mereka," ucap Tante Maria. Aku pun setuju dengan ucapan Tante Maria. Bagaimanapun, ayah harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. "Apa yang Om lakuin? Apa Om berniat membantu ayah pada saat itu?" tanyaku. "Waktu itu Om belum curiga kalau ayahmu ternyata menjadi tumbal pesugihan. Om kira ayahmu gentayangan karena meninggal secara mengenaskan," balas Om Pras. "Terus, kapan Om tahu kalau ternyata ayahku itu pelaku pesugihan?" tanyaku. Pas wanita itu datang dan menawarkan sesuatu. Itulah sahabat cerita dari Selamat dari Tumbal Pesugihan. Ditunggu part selanjutnya. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.